Blitar disebut Bumilaya Ikatantra Adiraja, yaitu tempat pusara raja-raja agung yang merdeka. Anusapati di Candi Sawentar, Ranggawuni di Candi Wleri, Raden Wijaya di Candi Simping, Tribuana Tunggadewi di Candi Penataran, dan Bung Karno di tengah-tengahnya, di Astana Mulia Bumi Bung Karno. Komplek makam Bung Karno kini telah tertata sangat apik dan bersih. Makam Bung Karno ini terletak di Desa Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Keadaan makam ini setiap hari tidak pernah sepi dikunjungi oleh para peziarah ataupun wisatawan yang berasal dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Keberadaan makam ini banyak menyumbang pengaruh positif terhadap masyarakat di sekitarnya, baik secara sosial maupun ekonomi. Para pengunjung yang datang biasanya tidak hanya ingin berziarah saja, akan tetapi ingin menikmati juga suasana kota Blitar dan mencari sesuatu yang unik di kota ini. Pada awalnya, untuk berziarah ke makam Bung Karno ini, masyarakat belum diperbolehkan melihat ke dalam, dan mereka hanya menaburkan bunga di sebuah tempat yang telah disediakan. Kompleks makam Bung Karno memiliki luas sebesar 1,8 hektar. Komplek ini dibagi menjadi 3, yaitu halaman, teras, dan pendopo atau mausoleum. Pembagian menjadi 3 ini sesuai dengan kepercayaan Jawa mengenai 3 tahap kehidupan, yaitu semenjak manusia diciptakan menjadi janin, lalu menjalani kehidupan, hingga bertemu dengan penutup usia yaitu kematian. Makam Bung Karno diapit oleh makam kedua orang tuanya, Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Makam Bung Karno dan kedua orang tuanya berada di sebuah bangunan joglo bercungkup yang disebut Astono Mulyo. Nisan sang proklamator terbuat dari batu pualam hitam dan besar, dan terdapat tulisan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Komplek makam Bung Karno memiliki desain arsitektur yang mengaplikasikan angka-angka bersejarah. Terdapat pilar-pilar kokoh dengan ukiran perunggu di bagian atasnya yang melambangkan ragam suku Indonesia. Pilar ini berjumlah 21 tiang dan memiliki tinggi 6 meter. Jumlah dan angka tersebut merupakan tanggal Bung Karno meninggal, yaitu 21 Juni 1970. Tanggal kemerdekaan Indonesia pun diaplikasikan pada tangga menuju gapura makam sejumlah 17 anak tangga, pilar pada amphitheater berjumlah 8, dan jarak antar pilar sebesar 4,5 meter. Hal ini menyimbolkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Usai berziarah, kita dapat berkunjung ke perpustakaan proklamator Bung Karno yang masih dalam satu kompleks makam Bung Karno. Di depan pintu masuk perpustakaan, tampak patung Bung Karno berukuran besar seakan menyambut ramah setiap pengunjung yang datang. Perpustakaan proklamator Bung Karno ini memiliki koleksi yang sangat lengkap,
mulai dari koleksi yang berupa buku maupun non-buku, yang terkait dengan Bung Karno hingga umum. Di gedung sisi barat, atau sering disebut sebagai Museum Bung Karno, pengunjung akan menjumpai banyak koleksi non-buku peninggalan Bung Karno. Saat memasuki gedung museum, pengunjung diwajibkan untuk mengisi buku tamu. Terdapat sebuah lukisan besar karya I.B. Said yang dibuat tahun 2001 yang menggambarkan sosok Bung Karno. Lukisan ini nampak hidup, seolah pandangannya bisa mengikuti siapapun. Bahkan, pada bagian jantung seakan berdetak. Ada yang mengaitkan fenomena berdetaknya lukisan ini dengan hal mistis. Namun, ada pula yang berpendapat dengan penalaran logis bahwa penampakan detak jantung ini disebabkan oleh pengaruh angin atau gradasi dari warna lukisan. Masih penasaran? Teman-teman bisa datang langsung ke sini. Di sini, kita akan didampingi oleh petugas pengelola museum yang akan memberikan penjelasan serta informasi terkait koleksi yang tersimpan di museum. Teman-teman bisa membaca biografi Bung Karno yang telah dicetak besar dan terpampang pada dinding. Kisah perjalanan hidup Bung Karno semenjak lahir, masa kecil, remaja, kuliah, awal perjuangan, masa-masa pengasingan, masa kemerdekaan, hingga akhir hayat beliau. Dalam etalase-etalase kaca, tersimpan beberapa peninggalan Bung Karno berupa jas, kemeja, pena, parfum, pedang kecil bernama Kiai Sekar Jagad, hingga koper bersejarah yang selalu ikut Bung Karno keluar masuk rumah pengasingan dengan merek Arco buatan Jerman. Di sebuah sudut ruangan, terdapat sebuah gong dengan diameter 91 cm dan terbuat dari perunggu hitam. Gong ini dikenal dengan nama Gong Kiai Jimat. Gong penuh kenangan yang selalu digunakan untuk mengiringi acara pagelaran wayang kulit pada saat Bung Karno ke Blitar. Gong Kiai Jimat diperkirakan dibuat tahun 1920. Terdapat etalase khusus yang menyimpan uang seri Bung Karno dengan berbagai warna dan corak emisi tahun 1954 dan tahun 1964. Uang ini memiliki keunikan yang tidak sama dengan uang kertas pada umumnya. Yakni, uang ini bisa bergerak melengkung saat diletakkan di atas telapak tangan. Untuk lebih mengenal sosok Bung Karno, di sini tersimpan ratusan figura dengan foto-foto dokumentasi Bung Karno sejak muda sampai menjadi presiden. Terdapat pula lukisan pahlawan-pahlawan nasional yang tertempel rapi di dinding ruangan. Bung Karno beberapa kali menjalani pengasingan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tahanan politik. Inilah miniatur pengasingan rumah Bung Karno yang kini telah menjadi cagar budaya. Di antaranya yaitu
rumah pengasingan di Brastagi, Sumatera Utara, rumah pengasingan di Ende Flores, rumah pengasingan di Bengkulu, dan rumah pengasingan di Parapat, Sumatera Utara. Dalam tempat pengasingan, Bung Karno tidak pernah putus asa. Rumah pengasingan tidak dapat menghalangi Bung Karno untuk terus melanjutkan cita-cita perjuangan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Dokternya aja juga dokter ini ya. Beliau tidak ada tulisan, akhirnya beliau nyobek spray dan beliau menulis ini. Pertahankan revolusi di atas relnya yang asli. Soekarno 26 Januari tahun 67. Asli tanda tangan beliau. Demikian teman-teman, ziarah dan kunjungan kita ke Kompleks Makam Bung Karno. Semoga teman-teman penerus generasi bangsa mampu mengenang jasa-jasa Bung Karno dan menambah motivasi untuk menggugah rasa nasionalisme, patriotisme, serta meningkatkan wawasan kebangsaan kita semua. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semangat selalu!